Episode 3 diawali dengan memperlihatkan beberapa pengkhianat kerajaan api yang ingin membunuh Raja Api Ozai. Dengan bantuan seorang kru kerajaan yang berkhianat, mereka pun memulai rencananya. Ternyata mereka semua telah ditipu, karena kru kerajaan itu sebenarnya adalah anak sang Raja Api yang bernama Azula. Yang pada akhirnya mereka semua pun dibakar hingga tewas. Raja Api Ozai berkata ke Azula kalau Avatar sudah muncul dan Zuko hampir saja berhasil menangkapnya. Hal itu membuat Azula cemburu karena dari dulu dia tidak pernah menyukai Zuko. Adegan berpindah dengan Katara yang sedang mencoba belajar jurus baru bernama Cambuk Air. Namun sayangnya dia sangat kesusahan untuk menguasai jurus itu. Kemudian saat menuju utara, mereka melihat sesuatu yang terbang menuju ke kota kerajaan bumi bernama Omasu. Aang percaya bahwa itu adalah seorang pengendali angin yang masih hidup selain dirinya. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota Omasu untuk memastikan apakah memang masih ada pengendali angin selain Aang. Di sisi lain, Panglima Zhao menghubungi mata-matanya yang ada di semua tempat untuk mencari keberadaan sang avatar. Omasu adalah kerajaan tanah yang sangat menakjubkan dan di sana terdapat berbagai macam peralatan terbaru yang canggih. Penjagaan masuk ke kota Omasu sangatlah ketat karena kerajaan bumi tidak mau ada seorang pengendali elemen lain di kotanya. Untungnya, Katara berhasil merayu seorang pria yang bernama Jet agar mau membantu mereka masuk ke kota Omasu. Dengan bantuan dari Jet, mereka pun berhasil masuk ke kota Omasu dengan sangat mudah. Setelah berpisah dengan Jet, Aang langsung mengejar orang yang terbang tadi. Dan ternyata orang itu bukanlah pengendali udara. Dia hanyalah seorang bocah berkursi roda yang bernama Theo, dan dia bisa terbang karena menggunakan bantuan sebuah alat. Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan yang entah dari mana asalnya. Dan menurut Theo sendiri, bom tadi disebabkan oleh mata-mata negara api yang ada di sini. Theo memiliki seorang ayah bernama Sai. Sai merupakan mekanik kerajaan Omasu dan dia telah menciptakan berbagai macam peralatan canggih untuk Omasu. Karena melihat warga tak bersalah menjadi korban, Aang pun menjadi berubah pikiran dan dia ingin membantu mereka. Aang menjelaskan kalau dirinya adalah avatar dan dia akan menyelamatkan dunia. Kemudian Theo dan Aang pun mencari sumber penyebab pengeboman tadi. Sementara itu, Sokka terlihat sangat tertarik dengan berbagai macam barang yang ada di rumah Sai. Di sisi lain, Zuko dan Panglima Zhao akhirnya mengetahui bahwa avatar saat ini sedang berada di kota Omasu. Sehingga Zuko dan Paman Airoh pun langsung pergi ke sana. Saat sedang latihan menggunakan elemen airnya, Katara melihat Sai sedang bertransaksi dengan orang misterius. Dan dia langsung dicegat oleh Jet. Jet berkata bahwa Sai merupakan seorang pengkhianat. Lalu Jet mengajak Katara untuk mengurus mata-mata negara api itu. Mata-mata negara api itu membawa bala bantuan. Namun ternyata Jet juga memiliki banyak teman. Dengan bantuan dari teman-teman Jet, mereka pun berhasil mengalahkan para mata-mata negara api itu. Di sisi lain, terlihat Sokka sangat pintar membantu Sai merakit peralatan di sana. Sai berkata bahwa Sokka tak boleh menyia-nyiakan bakatnya ini dan Sokka harus mengasah kemampuannya itu. Sementara itu, Aang dan Theo tiba di terowongan tempat diduganya para mata-mata negara api itu bersembunyi. Dan alangkah terkejutnya Theo mengetahui kalau bom itu merupakan bom jelly yang terbuat dari rebusan boraks dan air garam, yang dimana bom itu bisa meledak jika dipicu dengan api. Di sisi lain, Jet membawa Katara ke markasnya dan di sana ada banyak sekali teman Jet dan mereka semua adalah anak yatim piatu yang membela kebenaran. Jet berkata Omasu sudah berubah sejak perang yang berkepanjangan. Apalagi raja mereka kini sudah menjadi pengecut dan pikun. Korupsi ada di mana-mana, sehingga negara api bisa dengan mudahnya menyusup ke kota mereka. Jet bercerita kepada Katara bahwa keluarganya telah dibantai oleh negara api dan Katara pun juga selalu teringat dengan keluarganya yang dibantai oleh negara api juga. Kemudian Jet menyuruh Katara mengingat kenangan indah bersama ibunya agar Katara tidak selalu saja teringat dengan kejadian itu. Dan di saat itulah Katara mencoba kembali jurusnya dengan membayangkan wajah senyuman sang ibu. Yang pada akhirnya Katara pun berhasil menguasai jurus air barunya. Zuko dan Airoh telah tiba di kota Omasu dan mereka juga melihat puing-puing bekas bom yang rumornya dilakukan oleh mata-mata negara api.
Di sisi lain, Azula mengirimkan sebuah surat dan mengajak Panglima Zhao untuk bekerja sama. Sementara itu, Aang langsung memberitahu Sokka kalau pelaku pengeboman itu bukanlah mata-mata negara api. Katara juga tiba dan dia yakin kalau Sai lah pelaku pengeboman ini. Karena hal itu, mereka pun jadi berdebat untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian, Katara bertemu dengan Jet lagi untuk membuktikan perkataannya. Jet bercerita mengenai misi mereka yang akan menukar koper milik Sai yang berisi berkas penting dan menukarnya dengan koper yang berisi bom, yang dimana koper tersebut nantinya akan diberikan kepada Raja Kerajaan Tanah. Kelompok Jet ini ternyata ingin membunuh Raja Tanah karena menurut mereka Raja Kerajaan Tanah sudah sangat tidak berguna. Katara pun langsung memberitahu hal itu kepada Aang dan Sokka. Mereka segera pergi untuk menghentikan Jet, namun sayangnya Aang dihadang oleh Zuko sehingga Aang mau tidak mau harus melawannya. Sementara Katara dan Sokka pergi untuk menyelamatkan sang raja. Karena sangat emosi, Zuko pun menggunakan kekuatan apinya yang membuat pasukan tanah datang mengejar mereka. Sementara itu, Katara tiba tepat waktu dan untungnya dia bisa menyelamatkan sang raja dengan kekuatan airnya. Aang membantu untuk memadamkan api, sementara Iroh menyuruh Zuko pergi, sedangkan dirinya sendiri akan menarik perhatian para pasukan negara tanah. Yang pada akhirnya, Aang dan Iroh pun ditangkap oleh pasukan tanah karena dianggap sudah membuat kekacauan di kota. Episode 4 diawali dengan Aang yang bertemu dengan Iroh di penjara negara tanah. Aang berkata kepada Iroh bahwa dia sangat kesal karena Zuko lah penyebab semua ini. Di sisi lain, akhirnya Sai berkata jujur. Dia harus berkhianat karena paksaan dari negara api itu sendiri dan dia hanya ingin menyelamatkan Theo dan rumah mereka. Sokka pun mengerti dengan keadaan yang dialami Sai saat ini karena dia pernah dihadapkan oleh pilihan yang sulit juga. Sementara itu, terlihat Zuko yang berhasil melumpuhkan satu prajurit tanah dan menyamar menjadi prajurit kerajaan tanah. 100 tahun yang lalu, sebenarnya Aang pernah berkunjung ke kota Omasu, dan dia memiliki teman dari kota itu yang bernama Bumi. Namun, sampai saat ini Aang tidak tahu apakah Bumi masih hidup atau sudah tiada. Iroh bercerita kepada Aang bahwa dirinya telah berutang budi kepada Pangeran Zuko. Sementara itu, Katara telah mengetahui bahwa saat ini Aang berada di penjara bawah tanah. Namun, Sai tidak bisa membantu mereka karena menurutnya, pergi ke penjara bawah tanah adalah hal yang mustahil. Lalu, Theo berkata bahwa ayahnya pernah menemukan terowongan rahasia untuk masuk ke istana. Dan kenapa tidak mencoba lewat sana saja? Dan pada akhirnya, Sai pun setuju untuk membantu. Iroh dibawa menuju parit untuk dihukum, sedangkan Aang dibawa menghadap ke sang raja tanah. Saat sedang bersiap-siap, Sai mendapatkan surat lagi dari orang negara api. Sokka pun berkata bahwa mereka harus memberitahukan raja mengenai hal ini agar mata-mata negara api dapat ditangkap. Sementara itu, Aang akhirnya bertemu dengan sang raja. Dan ternyata, Raja Kerajaan Tanah saat ini adalah teman Aang dulu yaitu Bumi. Atau sekarang lebih dikenal dengan nama Raja Bumi. Katara yang sedang bersiap-siap didatangi oleh Jet yang ingin menyerangnya karena Katara sudah dianggap sebagai pengkhianat. Namun, Katara dengan mudahnya mengalahkan Jet karena saat ini Katara sudah bisa menguasai kekuatan barunya. Di sisi lain, Zuko yang menyelinap masuk akhirnya mengetahui kalau paman Iroh dibawa menuju parit untuk dihukum. Sementara Aang dibawa menuju sang raja tanah. Dan Zuko lebih memilih untuk menyelamatkan pamannya daripada menangkap Aang. Raja Bumi menjamu Aang dengan makanan yang sangat banyak. Dan Raja Bumi juga menyindir Aang karena dia telah menghilang di saat dunia membutuhkannya. Di sisi lain, Katara dan Sokka telah tiba di terowongan. Namun mereka malah bertemu dengan sekelompok orang yang sedang bermain musik di dalam sana. Orang-orang itu berkata bahwa terowongan ke istana bukan di sini, tapi ada di sebelah sana. Pemusik itu pun menceritakan kisah terbentuknya kota Omasu. Awalnya, Oma dan Shu adalah dua manusia yang saling jatuh cinta dari desa yang berbeda. Mereka akhirnya membuat terowongan agar bisa bertemu secara diam-diam. Tapi suatu hari, Oma tak datang karena dibunuh saat perang. Sehingga, Shu memakai kekuatan elemen tanahnya untuk menaklukkan kedua desa dan mengakhiri perang serta membangun kota baru yaitu Omasu.
Saat dalam perjalanan mengantar Airoh, seorang pasukan tanah rupanya memiliki dendam pribadi kepada Airoh karena Airoh telah membunuh adiknya di kota Ba Sing Se, yaitu ibu kota negara api. Sementara itu, Raja Bumi membawa Aang ke sebuah ruangan dan memulai sebuah permainan untuk menguji Aang apakah dia siap menjadi seorang avatar. Di sisi lain, Sokka dan Katara memasuki terowongan dan mereka mengikuti cahaya kristal seperti yang ada di petunjuk yang mengatakan bahwa cinta bersinar dalam kegelapan. Saat Airoh dan penjaga tanah beristirahat, si penjaga tanah itu masih tetap saja dendam kepada Airoh. Airoh pun berkata bahwa dulu dia hanya seorang prajurit yang menjalankan tugas. Namun si penjaga masih sangat marah. Nothing of loss. Kemudian adegan berpindah ke masa lalu di mana putra Airoh yang bernama Luten telah meninggal dunia akibat perang. Untungnya karena melihat Zuko, Airoh pun memiliki harapan kembali untuk hidup dan dia bertekad untuk membantu dan melatih Zuko menjadi orang baik apapun yang terjadi. Sokka dan Katara makin masuk ke dalam terowongan. Namun saat mereka maju, jalan malah buntu. Dan saat mereka kembali, jalannya juga sudah tertutup. Dan mereka sadar bahwa terowongan ini ternyata dapat bergerak dengan sendirinya. The tunnels are changing. Sementara itu, Raja Bumi membawa Aang ke ujian terakhirnya apakah dirinya layak menjadi seorang avatar. Final game to play, Avatar. Ujian terakhirnya adalah Aang harus melawan Raja Bumi 1 lawan 1. To the death. Di sisi lain, di dalam terowongan, Sokka dan Katara dicegat oleh sebuah monster. Sokka dan Katara bersusah payah kabur dari monster itu, namun jalan yang mereka lewati tiba-tiba buntu. Saat mereka berdua saling meminta maaf dan pasrah, monster itu tidak jadi menyerang mereka. Dan ternyata monster itu tidak bisa melihat alias buta, yang dimana monster itu hanya bisa merasakan kebencian dan amarah yang ada di sekitarnya. Sokka pun langsung meminta tolong kepada monster itu agar mau mengantarkan mereka menuju istana. Di sisi lain, Zuko datang tepat waktu untuk menyelamatkan Paman Airoh dari jeratan para pasukan tanah. Sementara pertarungan antara Aang dan Raja Bumi pun terjadi. Inti dari pertarungan ini adalah untuk menunjukkan kalau Aang ingin menjadi seorang avatar, maka Aang harus mengerti artinya rela berkorban. Kemudian Raja Bumi menjatuhkan batu ke atas Aang dan juga ke atas dirinya sendiri. Hal itu membuat Aang bingung memilih siapa yang harus diselamatkan. Apakah dia harus menyelamatkan dirinya sendiri atau temannya? You have to save the whole world. Let it fall, Aang. Dan di saat itulah Sokka dan Katara datang membantu dan menyelamatkan sang raja. Bumi berkata bahwa Aang curang karena mendapatkan bantuan dari temannya. Namun Aang berkata bahwa kita bisa mengendalikan teman kita dan bahkan dengan itu kita bisa menyelamatkan dunia. Dan pada akhirnya permainan dari Raja Bumi pun telah selesai. Raja Bumi berkata bahwa dia sudah mengetahui pasukan negara api akan pergi ke sini untuk menyerang. Dia mendapatkan info itu dari Sai yang bersedia berbagi informasi mengenai mata-mata negara api yang ada di sini. Dan sebelum Aang pergi, Raja Bumi memiliki satu tantangan lagi untuk Aang, yaitu di sisi lain, Zuko telah berhasil membawa Paman Airoh kabur dari kerajaan tanah menggunakan sampan di pinggir sungai. Selanjutnya, kita diperlihatkan ke masa lalu di mana Paman Airoh bersedia menemani Zuko selama menjalankan pengasingannya untuk mencari sang avatar. Dan episode 4 pun selesai.